Ahli forensik dari Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumihastri Purwanti mengungkapkan kalau pemeriksaan forensik yang dilakukan terhadap kasus Subang sebenarnya sudah rampung. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita dari Wong TV News. Dr. Hastri memang turun tangan dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang sudah berlalu lebih dari 3 bulan. Ia mengungkapkan apa saja petunjuk polisi untuk menuntun ke dalang pembunuhan itu. Puntung rokok memang banyak ditemui di tempat kejadian perkara kasus Subang di Dusun Ciseuti. Khusus DNA yang ditemukan di puntung rokok di lokasi kejadian, diakui Dr. Hastri memang butuh 1 bulan untuk mengungkapkannya. Hal itu karena penyidik juga ingin mencocokkan DNA itu dengan waktu kematian korban. Itu yang sulit karena harus kita ulang lagi. Kita bandingkan dengan properti atau sisa-sisa rokok yang lain. Karena rumah itu banyak didatangi orang-orang dari yayasan. Oh, yang baru itu DNA siapa? Sesuai nggak dengan waktu kejadian, dengan waktu kematian. Jadi lamanya di situ terangnya. Meski lama, Dr. Hastri memastikan sudah menemukan petunjuk penting kasus ini. Sebenarnya kita sudah dapat dan selesai dari properti yang kita periksa di laboratorium forensik di Jakarta. Itu sudah ketemu semua, tegasnya. Di kesempatan itu, Dr. Hastri juga membocorkan bagaimana caranya dia mengungkapkan calon tersangka dalam kasus ini dilihat dari cara merokoknya. Pada identifikasi puntung rokok bisa diketahui bagaimana profil orangnya. Profil orang merokok berbeda, bisa sampai 1 potong rokok habis, bisa 3 atau 4 katanya. Selain itu juga bisa diketahui dari cara memegang rokoknya. Kita juga bisa profil dari saksi-saksi ini. Bagaimana dia memegang rokok, bagaimana dia menghabiskan rokok, itu bisa dihabiskan ternyata berbeda-beda. Nanti bila sewaktu-waktu diumumkan, memang cara merokoknya seperti itu, urainya. Diungkapkan Hastri, tanpa disadari dari puluhan saksi yang merokok itu menjadi bahan identifikasinya. Itu kayak memprofil. Mungkin masyarakat nggak mikir, itu kerja polisi, jadi perlu berhati-hati. DNA berbicara, profil dia merokok, mereknya apa, itu sudah ada rekamannya, tegasnya. Adanya pemanggilan saksi kunci yakni Yosep dibenarkan oleh kuasa hukumnya bahwa kliennya akan kembali dipanggil penyidik dari Polda Jabar besok. Besok jam 9 atau jam 10 klien kami kembali mendapatkan undangan pemanggilan yang langsung suratnya dari Polda Jabar, ucap Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep saat dihubungi melalui sambungan seluler. Kendati demikian, pihak kuasa hukum Yosep masih belum mengetahui maksud dari tujuan pemanggilan dari kliennya yang diundang langsung oleh penyidik dari Polda Jabar. Kami masih belum tahu maksud tujuan penyidik yang kembali memanggil Pak Yosep. Kabarnya bukan hanya Pak Yosep, ada juga saksi lain yang mendapatkan undangan pemanggilan besok, katanya. Pihak kuasa hukum Yosep juga mengungkapkan bahwa saat ini pemanggilan dari kliennya langsung menggunakan surat atas nama Polda Jabar dan sudah tidak lagi mengatasnamakan Polres Subang. Dari suratnya langsung dikirim Diktrimsus Polda Jabar ya, bukan lagi dari Polres Subang. Sudah dipastikan penyidiknya juga dari Polda Jabar, ujar Rohman. Seperti diketahui sebelumnya, kasus dari perampasan nyawa Tuti serta Amalia tersebut sudah ditangani oleh penyidik dari Polda Jabar. 3 saksi kunci seperti Yosep, Yoris anak tertua korban, serta Danu keponakan dari korban menjadi beberapa saksi kunci yang secara intens dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.